Kegiatannya berorganisasi dan sebagai pemikir mulai tampak ketika pada tahun 1930 dia hadir dalam Muktamar Muhammadiyah ke-19 di Bukit Tinggi. Di sana dia berpidato mengupas hubungan adat Minangkabau dan agama Islam. Dalam Kongres Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta tahun 1931, dia mengemukakan perkembangan Muhammadiyah di Sumatera. Tak lama setelah itu, pimpinan pusat Muhammadiyah mengirimnya ke Makassar sebagai mubalik Muhammadiyah. Kepopuleran Hamka terletak pada kemampuannya sebagai mubalik. Karena sikapnya yang moderat, walaupun tokoh Muhammadiyah, dia tetap diterima oleh kalangan lain seperti Tarbiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemanapun dia pergi di Indonesia, selalu disambut dengan baik. Popularitas Hamka terbantu pula ketika Hamka kemudian muncul secara rutin di TVRI, satu-satunya stasiun televisi di Indonesia ketika itu, untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Dia merasakan dakwah sebagai tempat pengabdiannya. Karena itulah Hamka lebih mendalami kegiatan dakwah daripada politik, yang pada waktu itu banyak menarik tokoh-tokoh agama. Walaupun dia dicalonkan Partai Masyumi menjadi anggota DPR dan Konstituens pada pemilu 1955 dan terpilih, namun kemudian dia menarik diri. Ketika Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tahun 1975, Hamka terpilih menjadi ketua umumnya dan terpilih kembali pada Musyawarah Nasional pada tahun 1980. Banyak orang menganggap Hamka sebagai tokoh yang bekerja sama dengan Soeharto, yang pada waktu itu sudah mulai mendapat kritikan karena kebijaksanaan politiknya. Namun anggapan ini kemudian berubah ketika Hamka yang terkenal moderat itu meletakkan jabatannya sebagai ketua MUI pada bulan Mei 1981. Karena tidak setuju dengan kebijakan pemerintah mengenai perayaan Natal bersama. Dia ternyata sangat teguh dalam masalah kepercayaan atau akidah Islam. Pertengahan tahun 1981, Buya Hamka terkena serangan jantung di samping radang paru-paru dan dirawat di rumah sakit. Selama dalam perawatan, setiap hari surat kabar Kompas harian tersebar di Indonesia melaporkan keadaan kesehatannya dan mendapat perhatian yang meluas dari publik. Sesudah mengalami perawatan intensif selama seminggu di Rumah Sakit Pertamina Jakarta, akhirnya Hamka menghadap Ilahi. Hamka wafat pada tanggal 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun. Dengan dilepas oleh para pejabat negara dan masyarakat luas, Hamka dikebumikan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta. Di tempat pemakaman yang sama telah beristirahat pula pada tahun sebelumnya para tokoh besar Indonesia yang lain dari Minangkabau, Proklamator Muhammad Hatta. Ulama besar yang juga wartawan dan sastrawan terkemuka ini wafat meninggalkan ratusan karya tulis berupa buku ilmiah, agama, biografi atau autobiografi, novel, dan tulisan yang tersebar di berbagai media dan terbanyak dimuat di majalah Panji Masyarakat yang diasuhnya sejak tahun 1956 hingga akhir hayatnya. Karya masterpiece Buya Hamka adalah Tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Quran 30 juz yang dirampungnya selama dalam penjara rezim Soekarno pada tahun 1964 sampai tahun 1966. Karya yang merupakan tafsir terlengkap dan komprehensif ini sudah berkali-kali dicetak ulang dan menjadi bacaan wajib siapapun yang ingin mendalami isi Al-Quran dan agama Islam.